Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendirikan salat Jumat, menghadiri nasihat Jumat. Begitu pula kita bisa sama-sama berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sulit untuk dipahami oleh ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan tidak seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat sulit dipahami oleh mereka. Padahal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan mencirikan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu pula di dalam hadis-hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Begitu pula di dalam hadis-hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengimani seperti apa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tenang. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Sangat sulit bagi mereka memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah tidak mentakwil, tidak mentasybih, tidak mentamfil. Mentamfil maksudnya memisalkan, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan juga tidak melakukan takyif, yaitu menggambarkan bentuk atau cara, dan juga tidak melakukan takwil, yaitu menafsirkan dengan tafsiran yang lain atau makna yang lain. Begitu pula ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan tahrif, yaitu merubah-rubah susunan kata atau merubah makna, merubah harokat di dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana dia muncul di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mentakyif, tidak menggambarkan caranya, bentuknya, dan juga kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang semisal dengannya, dan dialah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, lagi maha melihat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Apa arsy itu? Arsy itu singgasana atau sarirul malik,
ya, kasurnya raja atau singgasananya raja. Kalau secara bahasa artinya singgasana raja. Atau seperti di pengantin, kalau ada pengantin, ya, ada pengantin duduk, nah duduk di singgasana, itulah yang namanya al-arsh, arsul arus, yaitu tempat duduknya orang yang menikah. Akan tetapi tentu kita katakan arsy Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan arsy makhluknya, dan ingat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy itu juga berbeda dengan makhluknya. Bagaimana caranya? Tidak perlu kita tanyakan bagaimana caranya, yang jelas cara Allah berada di atas arsy itu berbeda dengan makhluknya. Secara pengertian bahasa itu dipahami, arsy itu artinya istawa, itu berada di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mengabarkan ini, dan ini menjadi keyakinan kita. Allah berada di atas arsy, tetapi tidak boleh kita samakan, ya, Allah berada di atas arsy seperti saya berada di atas mimbar, atau seperti misalkan seorang berada di atas gunung, berdiri atau duduk di atas gunung, atau seorang duduk di atas kursi. Itu semua adalah istiwa. Itu semua di dalam bahasa Arab artinya adalah istiwa. Berada di atas genteng, berada di atas bukit, berada di atas kursi. Itu semua dalam bahasa Arab al-istiwa'u ala, itu artinya berada di atas. Akan tetapi bagaimana kita? Yang kita pahami itu seperti itu dalam bahasa. Adapun Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala katakan walaha arsyun azim, dan dia memiliki arsyun azim. Kemudian arti istiwa, secara bahasa istiwa itu adalah al-ulu, ya, wartafa'a, ala wartafa'a, tinggi dan naik, tinggi dan naik. Itu secara bahasa dipahami seperti itu. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, Dzul Arsyil Azim, yang memiliki al-arsy yang sangat besar. Jadi sepakat para ulama, makhluk yang terbesar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keberadaan yang berbeda dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kita isyaratkan Ar-Rahmanu 'alal arsy, menuju ke langit. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, beliau mengisyaratkan ke langit. Begitu pula seorang budak wanita Al-Jariyah miliknya Muawiyah bin Al-Hakam, ketika itu ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah, di mana Allah, mengisyaratkan ke atas. Dan di dalam riwayatnya disebutkan fis sama, Allah di langit, ya, wa man ana, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Maka berkatalah Rasulullah SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia, budak wanita ini, sesungguhnya dia adalah seorang budak muslimah. Saudara-saudari sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik pernah ditanya oleh seorang ketika bertanya, ada orang bertanya di majelis Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Orang itu bertanya, kaifastawa? Maka bagaimana Allah beristiwa? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, artinya sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak diketahui. Al-istiwa itu diketahui secara bahasa. Wal kaifu ghairu ma'lum, dan caranya ghairu ma'lum, caranya itu tidak diketahui. Ghairu ma'qul, ya, tidak bisa dipikirkan dengan akal. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepadanya itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah,
dan bertanya tentangnya, yaitu bagaimana cara Allah beristiwa, itu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan saya tidak memandang kamu kecuali engkau adalah ahli bid'ah. Kemudian Imam Malik menyuruh orang tersebut agar dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu ayolah ikhwan, al-istiwa, kata istiwa dalam bahasa Arab itu dipahami secara bahasa. Hanya saja apa? Bagaimana kaifiyahnya, cara Allah berada di atas arsy, Allahu a'lam. Kita serahkan caranya, bagaimananya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman kita secara bahasa kita pahami sebagaimana sifat-sifat yang lain. Tetapi bagaimana caranya kita katakan Allahu a'lam, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'qul. Yang namanya caranya atau bagaimana yang tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala cara Allah beristiwa. Caranya bagaimana tidak diberitahu, maka kita terhenti pada dalil. Kita berhenti pada yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak berbicara tentang Allah tanpa ada petunjuk dari Allah dan juga Rasulnya. Akan tetapi al-imanu bihi wajib, beriman terhadapnya itu wajib kita imani. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi beriman tentangnya itu wajib. Begitu pula ayol ikhwan, pertanyaan kaifal istiwa, bagaimana cara beristiwa, berada di atas arsy, itulah soal yang belum pernah ditanyakan orang-orang sebelum ketika menyebar Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya tidak pernah ditanyakan bagaimananya. Kenapa? Karena para sahabat ketika mendapatkan dari Nabi SAW dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka beriman apa adanya. Mereka tetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka memiliki satu kaidah penting, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertanya aina Allah, di mana Allah, ya, di mana Allah, itu telah ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita yang sudah kita sebutkan hadisnya. Begitu pula Allah mengatakan aamintum man fis sama, tidakkah kalian beriman kepada yang ada di langit? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan saya adalah orang kepercayaan yang ada di langit? Ini menunjukkan keberadaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingatkan lagi bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu berbeda dengan makhluknya. Dan jangan salah paham, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Allah tidak membutuhkan satu makhluknya pun, apapun dia Allah tidak membutuhkan, termasuk dengan arsy Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum. Di antara sifat yang sulit juga dipahami oleh ahli bid'ah adalah sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dengan sifat-sifat yang tidak seperti makhluknya, dan itu merupakan Allah sendiri yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha, yang memiliki kemuliaan dan pengagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kita tidak memisalkan, tidak menyamakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Tetapkan saja Allah memiliki wajah. Kita pahami ada yang namanya al-qadru al-mushtarak. Di dalam otak kita ada yang namanya al-qadru al-mushtarak di dalam bahasa.
Qadrul mustarak itu apa? Sesuatu yang dipahami di otak kita dan dia tidak ada hakikatnya di luar. Misalkan mata, kita pahami mata, ya kan? Kita pahami mata. Laba-laba punya mata, anjing punya mata, beruang punya mata, ular punya mata. Apakah seluruh mata itu sama? Sama dengan mata manusia? Jawabannya tidak. Tapi seluruhnya dinamakan dengan mata. Orang memahami mata. Perkataan mata itu ada di dalam otak kita sebagai bahasa yang digambarkan di otak kita. Tetapi apa? Itu dalam hakikat di luar itu bisa saja berbeda-beda. Begitu pula dengan mata Allah, wajah Allah, sesuatu yang dipahami di dalam otak kita, akan tetapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa wajah Allah, mata Allah itu berbeda dengan mata dan wajah manusia. Kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap hijabnya, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya hijabnya itu dibuka, maka ya, subuhatu, cahaya-cahaya wajah Allah itu akan menghancurkan sejauh pandangan apa yang dilihat oleh Allah dari kalangan makhluknya. Jadi Allah sengaja menjadikan sekat antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya itu agar Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, Allah ingin tetap makhluk itu ada. Seandainya disingkap maka hancur seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Begitu pula Allah memiliki tangan. Ini juga sulit dipahami oleh ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Adapun ahli sunnah menetapkan tangan Allah. Adapun bentuk tangan Allah bagaimana, serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu, kita tidak disebutkan. Bahkan disebutkan di dalam dalil yang sahih, wakilta yadahul yumna, dan dua tangan Allah Subhanahu wa taala itu ke tangan kanan. Bagaimana tangan kanan? Tidak perlu kita menanyakan bagaimananya. Disebutkan dalam hadis ada dua tangan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu sudah jelas dari cerita-cerita kita kecil pun paham. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Sebagaimana Allah katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah kamu itu sombong? Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Jadi ini beberapa sifat. Allah berada di atas, Allah berada di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Dan sifat-sifat yang lain, misalkanlah sifat-sifat tersebut apabila dia berada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, yakinilah seyakin-yakinnya Allah memiliki sifat itu, tetapkanlah sifat tersebut. Tapi satu, jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Tidak perlu digambarkan bagaimananya. Adapun caranya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita banyak berselawat di hari Jumat. Kita diperintahkan banyak berselawat di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.